Ya, balik lagi ke sini ya. Jadi kalau kita ngetesnya pakai browser, ya ini cuman pasti bisanya cuman get doang ya. Jadi yang ambil data user. Nah, kalau mau ngetes yang lain gimana? Misalnya tadi kan ada post, ada put, ada delete ya. Nah, itu kalian bisa pakai apa? Postman ya. Bisa pakai Postman API buat ngetes API ya. Mungkin udah ada banyak yang pernah pakai ini ya. Karena ini biasanya paling populer ya, Postman ya. Ada pricingnya, ya gratis kok ini ya, ini gratis, cuman ini toolsnya nggak terlalu penting lah kalau buat belajar doang ya. Oke, jadi kalau cuma buat ngetes-ngetes, ngirim-ngirim request, respon, mau pakai yang free bisa ya, pakai Postman ini ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke, ini save. Oke, loh ada update, saya lama nggak pakai ini ya, abaikan saja. Nah, misalnya kita mau ngetes ini tadi ya, alamat ini ya, kita bisa bikin baru. Caranya di bagian ini ada tombol plus ya. Terus ini nanti request bisa disimpan ya, bisa disimpan. Siapa tahu nanti kalian ngetes terus ternyata outputnya nggak sesuai ya, kan terus diperbaiki. Terus nanti mau dites lagi kan. Nah, tinggal buka aja yang udah kesimpan tadi ya, gitu. Supaya nggak nulis ulang berkali-kali. Takutnya kalau ininya request-nya ternyata parameternya banyak, kan kalau harus nulis berkali-kali kan repot ya. Nanti bisa di-save aja. Oke, ini saya taruh di sini ya, alamatnya ini ya. Ini kalau saya kirim ya, saya send. Nah, ini keluar outputnya di sini ya, ambil data user gitu. Nah, terus kalau mau ngetes yang lain gimana? Tadi kan baru ngetes yang get doang. Kalau ngetes yang post gimana? Nah, ini bisa diganti di sini. No, ada banyak sebenarnya opsinya ya. Ada post. Nah, kalau yang post ya saya kirim, nah outputnya tambah data user ya. Terus kalau yang put ini tadi update ya. Nah, update data user. Terus yang delete saya kirim, oh, kok tambah? Kok delete? Bacanya post ya. Sebentar, delete. Oh, ini kata-katanya yang salah ya, hapus. Nah, yang delete saya kirim, nah hapus data user ya, gitu. Nah, API itu biasanya bentuknya seperti ini ya. Biasanya tuh ini slash entitasnya ya. Jadi kalau mau nge-manage data user ya ini slash user. Nanti kalau nge-manage data yang lain misalnya data buku ya ini slash buku ya. Kalau data barang ya slash barang ya. Paling kayak gitu-gitu aja ya. Itu. Nah, caranya ngetes seperti ini ya. Gitu. Oke, berikutnya kalau misalnya ngirim parameter caranya ngambil gimana? Nah, ini yang paling penting ya. Kalau ini tadi kan semuanya request tanpa parameter ya. Requestnya tuh tanpa parameter gitu loh. Kita nggak ngirimin data apapun ya. Kalau misalnya di data user ini kita ngirimkan ID misalnya, ID sama dengan 1. Nah, ini error ya, ini error. Jadi nggak ada, karena kita nggak punya parameter ini, nggak punya endpoint ini ya. Jadi makanya ini error ya. Atau misalnya ini deh. Nah, ini caranya membaca angka 1 ini gimana? Nah, kalau kalau datanya itu kalian taruh di URL ya, di URL seperti ini ya, itu kan biasanya dipakai untuk yang get ya. Kalau get itu kan biasanya datanya ditaruh di URL. Nah, itu kalian bisa dapat ID-nya dengan cara request titik query titik ini. Ini sesuai dengan namanya yang di sini. Di sini. Kalau ini ID, ya ini berarti ID. Kalau di sini nama misalnya seperti ini, berarti ini juga nama ya. Nah, coba saya tambahin ke sini ya, data user titik dua nama gitu.
kayak gini ya. Namanya kita ambil terus kita print di sini ya. Saya jalanin lagi. Nah, keluar ya outputnya ya. Namanya Christian. Kalau saya ganti Adi, nah ini bisa menyesuaikan ya. Seperti itu. Itu kalau namanya parameternya ditaruh di URL ya. Caranya pakai request titik query titik nama ya. Nah, kalau sekarang ngirim datanya tuh di dalam body ya. Bukan di URL sini tapi di dalam body. Biasanya dipakai kalau metodenya itu post ya. Nah, cara ngambilnya gimana? Nah, cara ngambilnya agak sedikit beda. Kalau di dalam body itu pakai ini request.body.nama ya. Bedanya di sini ya. Kalau ini query ya. Kalau query itu di URL berarti datanya ya. Tapi kalau di dalam body-nya ya biasanya pakai post itu ya tinggal ditulis saja body seperti ini ya. Umur misalnya. Ngirimin dua parameter ya. Tambah data user ya. Namanya ini ya. Umurnya. Nah, ini. Nah, karena ini pakai metodenya post, berarti kita ngetesnya harus pakai Postman ya. Oh, ini saya run ulang dulu. Kita ngetesnya harus pakai Postman. Ini saya ganti metodenya post ya pertama. Terus ganti itunya di mana ya? Biasanya tuh ada. Atau langsung aja lah, coba dulu. Ininya nama, key-nya namanya Christian Adi Nugraha, umurnya 17 ya. Pakai metode post ke sini ya. Saya kirim thread. Error ya. Ini errornya harusnya keluar di sini juga. Cannot read property nama undefined. Itu karena ini harusnya itu headernya itu di bentar. Nah, ini body-nya tuh tipenya adalah yang ini. www form xwww form URL encoded ini loh. Harusnya biasanya tuh ada di sini. Cuman kok di bagian sininya itu loh. Kalau kita bikin pakai apa namanya, misalnya kita bikin pakai foo gitu ya, ngirim request itu kita bisa atur di situ waktu ngirim ya, jenisnya tuh apa tuh bisa ya ditaruh di headernya ya. Nah, cuma kalau pakai Postman nih saya lupa ya karena udah lama nggak pakai. Ini ngeset, setahu saya tuh di sini ya ada radio buttonnya gitu loh. TTP bentar, atau ini ya karena namanya pakai spasi ya, coba kalau satu kata enggak sama aja. Dia nggak bisa ngebaca ini apa namanya, namanya sama umurnya nggak kebaca dalam body ya gitu ya, karena ini tadi formnya bentuknya belum nggak jelas itu ya. Atau coba misalnya ini saya komen dulu aja, kita lihat dalam badinya isinya apa. Kita kirim lagi, set, badinya kosong ya. Ya kan nggak kebaca kan berarti kan. Padahal kita ngirim nama sama ini ya, umur ya, tapi ternyata di dalam badinya kosong ya. Bentar.
Kita cari aja Postman set to X www. Kayaknya harus pilih yang body itu tadi, Pak. Yang mana? Coba lihat Postman. Ini ya. Itu kan, ya kayaknya harus. Oh, lah di sini ya. Oh iya ya. Betul betul. Biasanya tuh ada langsung di situ soalnya. Oke, sip. Ya. Parameternya sebenarnya yang asli bukan di sini ya. Kalau di sini itu kan masuknya di URL ini soalnya, ya. Iya, di sininya ya. Iya, iya. Nah, ini baru nama di sini. Iya ya. Tapi saya di URL-nya ini ya. Betul, betul. Ya, terima kasih sudah memberikan solusi ya. Nah, ini sekarang ini baru kebaca harusnya. Loh, masih error. Bentar, udah saya run ulang belum sih? Request body nama, request body umur ya. Oke, saya kirim. Loh, masih nggak kebaca. Bentar. Coba kita lihat isi badinya udah masuk belum? Loh, kok masih kosong ya? Atau yang ini ya? Sebentar. Enggak juga, kayaknya bener yang ini kok. Oh, ini mana belum nyala, sorry, sorry. Nah, nggak ada juga sih. Loh, kok nggak ada. Slash user request request.body request doang. Oh, ini objek ya. Bentar, request. Coba kalau requestnya di apa namanya dibedah ya, pakai apa ya, stringify apa ya, saya agak lupa. Oke, JSON stringify. Tuh nggak bisa juga. Index.js 2119 ini ya. Oh, sebentar, gini aja deh. Nggak harus di print. Pakai, kenapa nggak pakai ini aja ya?
console.log dari tadi ya. Oke. Ini body sudah. Oh, console.log ini undefined ya. Undefined. Badinya nggak kebaca. Kalau query coba. Ini kosong. Harusnya benar body ya. Ntar kita coba cari di Mbah Google ya. Express post cannot. Ya ini metodenya post. Nah, tapi ini ngirimnya pakai ini ya, ngirimnya pakai aplikasi ya. Pakai apa namanya? Langsung dari codingan ya, dari program, sesama program gitu. Kalau kita lihat metodenya post, terus URL-nya nih yang tadi yang sesuai dengan yang endpoint-nya. Nah, content type-nya udah betul harusnya ya. Yang ini xwww from URL encode ini ya. Ini udah betul. Ya, harusnya sudah betul. Ya. Saya nggak tahu masalahnya di mana. Mungkin parameternya ada yang kurang settingannya ya. Hmm. Ya sudah. Ya untuk yang ini abaikan dulu aja ya. Yang post ini nanti kan minggu depan kita nyobanya kan langsung pakai ini ya. Ngirim requestnya kan pakai Axios ini ya. Nah, pakai Foo, Axios, terus kita bisa kirim post ke sini ya. Nah, kalau pakai post ini harusnya nggak ada masalah ya. Parameternya udah sesuai untuk parameter request gitu. Nah, ini karena kalau sekarang ini pakai Postman, mungkin parameternya saya ada yang kurang yang setnya ya. Jadi di server nggak kebaca gitu. Jadi di sini dia nggak bisa baca body karena mungkin settingannya ada yang keliru ya. Gitu. Tapi kayaknya sih sudah betul. Seingat saya cuma ganti ini aja kok. Ya sudah. Itu kita besok langsung nyoba aja untuk postnya langsung di sini pakai Foo-nya aja ya. Pakai Axios gitu. Jadi sebenarnya yang hari ini kan kita coba bikin API-nya. Nah, minggu depan kita coba mengakses API-nya ya. Ada metode get ya, terus metode post, ada metode put sama metode delete ya. Sama kayak yang kita bikin barusan kan. Gitu. Sama ini nanti ada await syntax ini untuk asinkronus ya. Ceritanya begitu. Ya. Mungkin itu materi hari ini ya. Ada yang mau ditanya dulu mungkin sampai di sini? Sebenarnya nggak terlalu susah ya bikin API pakai ini Node.js tuh gampang ya, apalagi pakai yang Express ini ya. Ya tinggal copy-copy ini doang ya, tinggal di copy gitu ya. Dan nanti kalau mau dikembangkan ke microservices juga lebih gampang ya. Jadi misalnya kalian bagi ada 2 server ya, ini server yang pertama, ini server yang kedua ya tinggal dibagi aja metodenya ya. Di sini untuk yang user ya, terus kemudian di sini untuk yang data apa misalnya data buku gitu ya, data buku, ya data book gitu. Taruh sini semua itu ya. Nah ini nanti yang file yang kedua mau dijalanin di beda server itu kan nggak masalah juga ya. Gitu. Jadi
satu file ini istilahnya bisa jadi satu server ya. Gitu. Kalau mau di run di banyak tempat ya bisa aja dipecah-pecah gitu ya. Siapa tahu kan misalnya kebanyakan aplikasi aksesnya ke endpoint yang user ya. User ini banyak dipakai jadi yang untuk yang apa program yang handle user ini servernya harus yang paling powerful. Nah, kalau yang data-data yang lain servernya yang biasa-biasa aja misalnya kan kayak gitu ya. Arahnya kan ke situ. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin sebelum saya akhiri? Pak, tadi saya sudah nyoba yang post itu bisa, tapi nambahin use gitu, Tambahin emang gimana? harus kayak gitu atau gimana? Nambahin Coba lihat itu Pak bisa di di-share mungkin. chat. Di Oh, chat settingan itunya ya. App.use itu ya. ya. Saya coba ya express post kok error. Di bagian atas ini ya. Oh, seingat saya sih harusnya enggak juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya ada bisa pakai use, bisa pakai body parser ya. Dulu sih gitu, tapi harusnya nggak apa-apa ya. Atau mungkin karena ini ya, request pakai Postman sama pakai apa namanya Node.js itu lain mungkin ya. Ya kok Node.js pakai Foo ya, pakai Axios ini loh. Nah pakai Axios sama pakai Postman itu mungkin lain ya. Kalau yang Postman mungkin harus pakai ini. Coba ya kita coba. Oh iya kok umurnya undefined. Oh body nama umur namanya kebaca ya. Ya namanya sudah. Oh ini usia ya umur. Oh iya bisa ya pakai ini ya. Pakai app.use ini express URL encode extended rule ya. Tapi seingat saya kok nggak perlu pakai ya. Coba saya lihat di dokumentasinya ini. Express handle post request. Oh, blokir. Oh iya, ya pakai yang ini. Kalau dulu sih biasanya pakai yang body parser kayak saya bilang tadi ya. App.use body parser ya atau pakai yang ini extendednya di set true ya. Kalau dulu sih pakai ini ya, yang body parser. Ini body parser ini udah ikut di sini tadi ya. Nah ini udah ini body parser ini sebenarnya juga library ya, library tambahan gitu bisa di eh, tapi kalau yang sekarang sih harusnya nggak perlu ya. Gitu. Oke, coba kalau pakai yang body parser ini ya. Oh iya sama sih. Betul. Kalau body parser extendednya di set false ya. Oke, ya berarti kalau yang ini Postman harus pakai ini ya. Gitu. Yang minggu depan yang full kita coba ya. Apa namanya? Kalau seingat saya dulu nggak usah nambahin body parser nggak apa-apa. Gitu. Seingat saya sih gitu. Tapi mungkin nggak tahu sekarang harus pakai kali. Ya. Kayak ini ya, kayak misalnya nanti juga apa namanya? Yang JavaScript yang baru tuh harus ditambahin ini ya. CORS tuh ya. Kalau zaman dulu nggak usah nggak apa-apa. Ya.
Karena masalahnya saya terakhir ngajar ini PWL itu udah agak lama ya, 2 tahun yang lalu, jadi mungkin ada update ya gitu ya. Oke. Mungkin sekarang diwajibkan gitu ya, sama yang ini ya, yang CORS ini juga sekarang wajib ya, cross origin resource sharing ya. Jadi kalau nggak di allow CORS-nya nanti kita nggak bisa mengakses. Ini bisa karena kita sesama lokal ya, dari sini ke sini ya. Tapi nanti kalau sudah di misalnya di deploy gitu, harusnya nggak bisa, meskipun sama-sama localhost ya, dari 2 platform gitu. Ya, ya sementara berarti pakai yang ini ya, URL encode ini ya. Ini baru bisa ternyata. Oke, sip. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Nah ini loh, jadi kalau sebenarnya kalau pakai body parser ya itu dia tuh kalau nge-handle request yang disubmit pakai HTML. Jadi kan HTML kan kita bisa bikin form ya. Terus kan bisa ngisi input-input itu ya, terus dikirim. Nah, kalau ngirimnya pakai HTML form itu kita bisa pakai body parser ya. Nah, yang mungkin Postman ini sistemnya tuh kayak HTML form ya. Sistemnya mungkin mirip ya. Jadi ini harus pakai body parser. Cuman kalau dari aplikasi ya, apa namanya? Misalnya pakai Axios ya. Nah, pakai Axios kayak gini, kita ngirim post datanya di sini. Nah, ini skemanya agak sedikit lain. Jadi kalau ini setahu saya sih dulu nggak usah pakai body parser, nggak apa-apa, langsung bisa kebaca di badinya ya. Karena kita memang langsung nambahin di dalam badinya di sini, diinjek, jadi udah pasti masuk datanya ke dalam body. Itu harusnya ya. Ya tapi kita besok coba aja ya. Oke. Ya, mungkin itu aja untuk materi hari ini ya. Saya rasa cukup ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak.